A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila akhir ayat. Baik. Jadi ayat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Hadis ini disebutkan adalah dalil kelima dari dalil tentang disiksanya ruh beserta jasad, ya, orang yang disiksa di dalam kubur. Maka di sini Allah mengatakan, kalla, tidak, idza balagatit taraqi, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, wa qila man raq, dan dikatakan padanya siapa yang dapat menyembuhkan, menghalangi, ya, tercabutnya roh tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, hanya kepada Tuhanmu pada hari itu kamu diarahkan. Surah Al-Qiyamah. Naam, dan ayat wal taffatis saqu bis-saq di sini ay ittasalat syiddah bisyiddah. Artinya apa? Mengandung arti satu kepedihan akan diikuti lagi oleh kepedihan yang lain. Dimulai dari sakratul maut, sekarat, lalu diikuti dengan fitnah kubur. Lalu disiksa di dalam kubur, dan terakhir disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga kita dapati juga ada komentar dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Beliau menuturkan bahwa satu kepedihan diikuti oleh kepedihan lain. Kepedihan penghabisan dunia diikuti oleh kepedihan permulaan akhirat. Demikian penafsiran Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan yang lainnya. Kemudian terkait dengan wal taffatis saqu bis-saq, ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalhah Ibn Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa kata beliau, betis dalam ayat dan bertaut betis dengan betis dalam ayat yang tadi mengandung arti hari penghabisan di dunia dan hari permulaan di akhirat. Artinya apa? Dua kepedihan ini akan berkumpul menjadi satu, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Pedihnya kematian dan pedihnya ngerinya akhirat. Maka penafsiran ini, ya, dikuatkan oleh kelanjutan ayat tersebut, hanya kepada Tuhanmu pada hari itu kamu diarahkan. Maka Imam Mujahid pun juga mengomentari bahwa maksud daripada balak diikuti balak, kesengsaraan diikuti dengan kesengsaraan. Nah, kemudian komentar dari Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid ya, berkata bahwa maksud dari dua perkara besar berkumpul menjadi satu, orang-orang mempertahankan jasad agar tidak ditinggalkan ruh, dan para malaikat mempertahankan ruh agar keluar dari jasad. Nah, ini ya, ini pernyataan daripada Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid. Dan kita mengetahui bahwa orang Arab tidak menyebut betis kecuali pada keadaan-keadaan yang mengerikan, bencana-bencana besar. Ya, orang Arab secara tradisi mereka mengatakan, menyebut betis itu, maka akan mereka lafalkan ketika dalam kondisi yang mengerikan atau bencana besar. Contoh dalam kalimat qamatid dunya 'ala saqi, maka dunia berada dalam kegentingan dan kesibukan. Atau qamat al-harb 'ala saq, peperangan berlangsung sangat dahsyat dan mengerikan. Jadi 'ala saq itu adalah dalam kondisi mengerikan yang dahsyat sekali, ya. Nah, dikatakan pula ruh orang kafir disiksa saat dicabut keluar. Disiksa saat dicabut keluar. Tentunya kita sudah telusuri di beberapa keterangan di video-video sebelumnya bahwa proses pencabutan ruh pun juga sangat mengerikan bagi orang-orang yang kafir. Ya, bahkan dipaksa. Ya, bahkan dipaksa seakan-akan mengeluarkan tulang di antara daging-daging yang melekat. Bayangkan saja, ya.
daging ayam, potongan ayam, itu kalau kita ingin mengeluarkan tulangnya, itu kalau tidak melewati proses tertentu, entah direbus dulu, maka akan sangat sulit sekali. Perlu ditarik dengan paksa sehingga keluarlah tulang tersebut. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Na'udzubillah. Nah, sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keenam, Allah mengatakan fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'akun. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakin aktsarahum la ya'lamun. At-Tur surah ayat 45, 40, 47. Nah, di sini ya, kata Allah begini. Biarkanlah mereka hingga menemui hari yang dijanjikan pada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Artinya apa? Dicabut rohnya, meninggal dunia. Pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun dan mereka tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab yang lain. Nah, di sini ya, adab yang azaban duna dzalik, azab yang lain, azab yang lebih dahsyat dibanding yang itu, yang awal tadi ya, tercabutnya ruh dari badan mereka. Yaitu apa? Walakin aktsarhum la ya'lamun. Apa yang dimaksudkan di situ? Nah, di sini ada komentar ya dari Al-Barra ya, Al-Barra fi tafsir. Di dalam tafsirnya, maka hadhil ayat adzaban duna dzalik. Makna daripada adzaban duna dzalika, azab yang lain atau azab yang lebih daripada itu yang sebelumnya tadi ketika roh mereka dicabut dari badan, maka dimaksudkan azabul qabri, azabul qabri. Itu azab kubur. Artinya apa? Ada azab kubur. Ya, ada azab kubur. Nah, di sini sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim juga menuturkan bahwa kemungkinan pertama dari makna firman ini adalah disiksanya mereka di dunia, seperti kekalahan mereka dalam peperangan, dibunuh, terbunuh dan selainnya. Tapi kemungkinan kedua jauh lebih tepat. Apa itu? Yaitu disiksanya mereka di alam barzakh, karena banyak dari mereka yang sudah mati dan belum disiksa di dunia. Ada orang-orang yang kafir yang mati aja, tidak ada penyiksaan, tidak ada kesulitan dalam kehidupan dunianya. Tetapi apa? Di alam barzakh mereka akan jelas mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan pula ya, mengomentari dari ayat tersebut bahwa pendapat yang lebih tepat adalah bahwa orang yang sudah mati dari mereka akan diazab di alam barzakh, sementara yang masih hidup akan disiksa di dunia. Ya, di dunia. Allah berjanji akan mengazab mereka di dunia dan di alam barzakh. Kita temukan di kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, itu dalil ke-6 ya dari tema kita ini. Kemudian dalil yang ke-7. Allah mengatakan, wa amma in kana minal mukazzibina ad-dallin fanuzulun min hamim. Ini dia. Adapun jika seseorang atau termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, mukadzibina ad-dallin, orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulun min hamim. Apa itu? Akan disambut dengan siraman air mendidih dan dibakar di dalam neraka. Di surah Al-Waqi'ah 92-94. Nah, menurut Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau mengomentari, memandang bahwa sebagai salah satu dalil adanya siksa kubur ayat ini. Pendusta, orang yang sesat ya, atau menyesatkan, maka saat sakaratul maut akan disambut dengan siraman air mendidih dan dikelilingi oleh nyala api neraka. Maka siksa ini ditimpakan di semua waktu sesudah kematian, termasuk saat dirinya berada di dalam kubur. Menurut Imam Ibnul Qayyim, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, sahabat hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini semakin jelas ya bahwa adanya azabul qabri, siksa kubur. Kemudian di dalil yang ke-8 bahwa Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ila akhir ayat. Maka ayat at-takatsur 1 sampai 8 itu Allah mengatakan bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke liang kubur, hatta zurtumul maqabir,
Sampai dengan ayat kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan dunia, untuk apa dilakukan dan untuk apa dimanfaatkan dan sebagainya. Maka Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa kami masih meragukan adanya siksa kubur sampai turun surah At-Takatsur, sampai surah At-Takatsur. Nah, kita bisa lihat di Ahwal Al-Qubur, Ahwalul Qubur, kitab Ahwalul Qubur. Nah, jadi At-Takatsur termasuk salah satu dalil adanya siksa kubur. Kemudian yang ke-9 adalah wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Thaha ayat 124. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kehidupan, kalimat kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, dalam ayat di atas dengan siksa kubur, dengan siksa kubur. Nah, penafsiran serupa juga dikemukakan oleh sebagian kalangan sahabat seperti siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, maka beliau mengatakan maksud dari kehidupan yang sempit adalah siksa kubur. Artinya senada dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil yang ke-10 adalah Allah mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Nuh 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Mereka tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat alaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qushairi berkata, ayat yang mengatakan dan lalu dimasukkan ke neraka menunjukkan adanya siksa kubur. Nah, kemudian hadis di sini disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Khaitsamah dari Barra bin Azib yang menyebutkan bahwa ayat yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah di surah Ibrahim 27 itu yang berkenaan dengan siksa kubur, ya, menyebutkan bahwa itu berkenaan dengan siksa kubur. Ini adalah hasil ijtihad yang mungkin perlu digarisbawahi kembali, ya. Maka ini adalah asumsi yang mungkin belum sesuai dengan ayat tersebut. Padahal ayat ini berbicara tentang apa? Tentang pertanyaan kuburnya, bukan tentang siksa kubur. Artinya apa? Ayat itu betul tentang pertanyaan kubur, tetapi bukan keterkaitan konteks siksa kubur. Nah, dan itu adalah ditegaskan oleh mayoritas ulama, ya, ulama tafsir. Nah, kemudian sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir tentang kebenaran siksa kubur. Dan sebetulnya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menurut perhitungan Imam Al-Qattan ada sekitar 32 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis siksa kubur. Jadi Imam Al-Qattani juga menukil pernyataan penulis kitab Al-Masabih, ya, Al-Masabih. Ada banyak sekali hadis tentang siksa kubur sehingga tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa hadis tersebut berderajat mutawatir. Nah, ini yang paling penting bahwa kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa siksa kubur menimpa ruh sekaligus jasad. Demikian diutarakan juga oleh Ibnul Qayyim dan beberapa ulama yang lain. Tentunya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa siksa kubur itu menimpa ruh sekaligus jasad. Nah, pendapat ini diisyaratkan dan dikuatkan oleh Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim. Maka Allah berfirman, maka mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami dua kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya.
Itu di surah Ghafir. Jadi qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ghafir ayat 11. Maka di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menulis, kalangan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya pertanyaan kubur. Nah, andai kata pahala dan hukuman ditimpakan pada ruh saja tanpa kepada jasad, lalu apa artinya menghidupkan dan mematikan? Bagi orang yang membatasi hukum akhirat hanya berlaku pada ruh saja, ruh tetap tak akan mati, tak akan berubah, tak akan binasa. Ia akan tetap terus hidup, tak tersentuh kematian, ketidaksadaran dan kebinasaan. Ini bisa kita telusuri di tafsir Al-Qurtubi. Ya, nah, demikian komentar dari Imam Al-Qurtubi. Nah, ada sebagian kalangan yang menyanggah, kami tidak melihat ditimpakannya azab kepada jasad si mayat, artinya kepada tubuh si mayat secara jasadiahnya. Ya, menurut mereka, bila suatu kuburan dibongkar, misalnya, jasad si mayat akan didapati sebagaimana semestinya, ya biasa aja, tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, tapi di sini, sahabat Allah yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah menemukan ya beberapa video-video tertentu yang mengungkap tentang siksa kubur. Ya, ada sebagian orang wa'iyadzubillah yang kemudian setelah beberapa menit saja atau beberapa jam saja dikubur karena untuk kepentingan otopsi dan sebagainya, dibuka, na'udzubillah, sudah lebam, sudah seperti halnya orang-orang yang habis dipukul dengan pukulan yang luar biasa, habis dibakar dan sebagainya. Wallahu alam, apakah video-video tersebut adalah real adanya ataukah memang hanya karya untuk film dan sebagainya. Tetapi yang jelas, insya Allah ada beberapa video tersebut yang memang real, ya, menampakkan kepada kita sebagai pelajaran yang luar biasa bahwa siksa kubur memang benar-benar ada sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka sahabat Al-Hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ahlussunnah sekali lagi bersepakat bahwa siksa kubur menimpa jasad sekaligus ruh. Jasad sekaligus ruh. Nah, Imam Suyuti menyampaikan ya bahwa siksa kubur, yang disebut siksa kubur itu sebenarnya adalah siksa alam barzakh yang seringkali disebut siksa kubur. Ya. Nah, kemudian Ibnul Qayyim ya berpendapat juga sama seperti yang tadi kita sampaikan ya. Kemudian sejumlah ulama yang lain, semisal Ibnu Hazm, Ibnu Khubairah, mereka lebih cenderung, ya dalam kitab ini disebutkan mereka lebih cenderung mengingkari siksa kubur terhadap jasad ya, bukan terhadap roh iya, tapi terhadap jasad mereka cenderung mengingkari. Nah, ini sudah disanggah di awal kemarin ya terkait dengan hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa hadis yang kemudian menjadi perbandingan juga tambahan ya daripada dalil-dalil yang menguatkan ya keyakinan kita tentang siksa kubur itu ada dan dirasakan ataupun dialami oleh ruh beserta jasad-jasadnya. Dari Zaid bin Thabit berkisah ya, suatu hari kami tengah bersama Nabi SAW yang mengendarai seekor keledai betina di sebuah kebun milik Bani Najjar. Nah, tiba-tiba keledai itu langsung berbelok arah hingga membuat beliau hampir terjatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sana terdapat 5 atau 4 kuburan kurang lebih. Beliau bertanya, adakah di antara kalian yang tahu kuburan siapa itu? Aku tahu, kata seorang dari kami. Kapan mereka mati? Tanya beliau. Ia menjawab, mereka mati saat masih dalam kemusyrikan, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Umat ini akan diuji di kuburnya. Andai saja kalian takkan berlarian sembunyi, aku pasti memohon kepada Allah agar Dia mendengarkan atau memperdengarkan pada kalian dahsyatnya siksa kubur yang aku dengar tadi. Subhanallah. Lalu Nabi menghadap kepada kami, kata perawi, dan bersabda, mohonlah perlindungan Allah dari siksa api neraka. Dan mereka langsung berdoa, kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka.
Nabi mengatakan, mohonlah perlindungan Allah dari siksa kubur. Sambung Nabi, mereka mengucap, kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi bersabda lagi, mohonlah perlindungan Allah dari fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Mereka mengucapkan, kami memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Nabi memerintahkan lagi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka mengucap, kami memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ini adalah doa yang kita ucapkan, kita lafalkan di akhir tahiyat salat kita. Maka Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, dari hadis riwayat Ibnu Zaid bin Thabit, ya. Zaid ibnu Thabit. Nah, kemudian sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang cukup terkenal yang mungkin sering kita dengar, ya, dari guru-guru kita, bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berjalan melewati 2 kuburan. Lalu bersabda, sesungguhnya kedua penghuninya tengah menerima siksa kubur. Kedua penghuni kubur itu telah menerima siksa kubur, sedang disiksa di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Dan itu bukan karena keduanya melakukan dosa besar. Awas, lihat ya. Yang satunya tidak mensucikan diri setelah kencing, tidak bertohara setelah kencing, atau tidak berhati-hati saat dia buang air tersebut, ya. Dan yang satu lagi gemar menggunjing, menggibah orang lain. Maka Nabi kemudian mengambil selembar daun yang masih basah, lalu menyobeknya menjadi 2 dan menaruhnya di atas kedua kuburan, lalu bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selama daun ini belum kering. Demikian riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil yang kemudian menegaskan kepada kita sesungguhnya siksa kubur itu adalah memang benar adanya. Dan pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa siksa kubur itu benar adanya dan mengenai ruh sekaligus jasad seseorang. Maka bagaimana bentuknya, bagaimana fenomena atau kejadiannya, maka wallahu a'lam bissawab. Beberapa di antaranya di video-video sebelumnya kita sampaikan ada amal-amal buruk yang mewujud dan kemudian Allah perintahkan sosok yang buta membawa palu godam, kemudian seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung maka hancur leburlah gunung tersebut jadi debu. Dan itu dipukulkan sebagai adab kubur bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermusabaqah, kita bersaing di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, tidak ada manfaatnya untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Ilmu kita akan bermanfaat kepada orang lain apabila ya kita ajarkan kepada orang lain, kita informasikan kepada orang lain, ya, walaupun itu sedikit. Tapi semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton dan mensupport channel Al-Hikam Official. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.